adik-adik semua, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ayo, sebelum kita mulai pujian kita, saya undang kita semua bangkit berdiri untuk kita menaikkan doa dulu kepada Tuhan. Mari, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami semua ada dengan tubuh yang sehat, menikmati kemurahan-Mu, menikmati berkat-Mu satu hari lagi. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami akan menaikkan puji-pujian kami mohon kiranya Tuhan beracara di tengah kami Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar kami semua boleh memberikan yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, masih tetap bangkit berdiri. Kakak mau ajak kita langsung naikkan satu pujian yang mengajak kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Tidak pernah berhenti bersyukur. Ayo puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu baik dan selalu ada buat kita ya, tidak pernah meninggalkan kita. Ayo kita naikkan pujian kita yang berikutnya, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti
sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai memuji Tuhan. Kami sudah menikmati berkat Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Bapa, sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, pikiran kami, biar tertuju hanya kepadamu. Terima kasih banyak Bapa, Engkau tidak pernah menolak kami yang berdosa ini untuk datang di bawah kaki-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, meskipun secara virtual, secara online. Adik-adik, minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang penciptaan pada hari yang ke-6. Hari ini kakak akan mengulang, pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata. Adik-adik, Tuhan menciptakan ciptaannya dengan tujuan bagi setiap ciptaannya. Babi dipakai Tuhan selain untuk menjadi binatang ternak yang dimakan adik-adik, babi juga dipakai Tuhan untuk menggambarkan sesuatu yang najis, kotor, tidak bisa menghargai sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Tuhan ingin agar kita hidup tidak seperti babi yang menggambarkan orang-orang yang tidak mau bertobat, yang suka akan dosa, hidup dalam dosa. Orang-orang yang hidupnya digambarkan seperti babi juga ditulis dalam kitab Petrus. 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 22 menjelaskan ada orang-orang yang dulu hidup dalam kecemaran dunia, hidup dalam dosa, lalu mereka bertobat setelah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tetapi mereka berbalik lagi dan hidup lagi dalam kecemaran dunia, hidup dalam dosa lagi. Orang-orang seperti ini digambarkan seperti babi yang mandi, tetapi kemudian dia kembali lagi
kekubangannya, lumpur. Adik-adik, ini artinya orang yang sudah bertobat, berbalik lagi berbuat dosa. Itu digambarkan seperti orang yang hidup seperti babi, adik-adik. Nah, adik-adik, kita jangan hidup seperti babi, suka akan hal yang kotor, suka berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Adik-adik, apakah kalian tahu apakah dosa itu? Dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, adik-adik, yang kita langgar, adik-adik, itu namanya dosa. Contoh, adik-adik, menyontek, adik-adik. Menyontek itu dosa karena kita mencuri, adik-adik, mencuri hasil karya orang lain. Berarti juga apa? Tidak jujur. Dosa apalagi, adik-adik, yang sering kalian lakukan? Contoh, dosa dengan perkataan. Kita sering mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang kosong. Contoh, kita sering apa, adik-adik, mengucapkan kata-kata kotor. Mungkin kita sering mengucapkan kata-kata makian. Nah, itu semua dosa, adik-adik, tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, jadi kita setiap hari harus bertobat, adik-adik, dari dosa-dosa kita. Adik-adik, tahukah kalian apakah bertobat itu, adik-adik? Bertobat itu artinya apa, adik-adik? Kita menyadari kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kemudian apa, adik-adik? Kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, dan kita tidak melakukan lagi. Itu adalah pertobatan yang sejati, adik-adik. Jadi kita setiap hari harus bertobat dari dosa-dosa kita dan minta ampun kepada Tuhan, karena Tuhan akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari yang jahat. Adik-adik, apakah kalian tidak pernah berbuat dosa? Kakak juga pernah berbuat dosa. Jadi kakak juga harus selalu bertobat tiap hari. Demikian juga adik-adik. Kalau kita mau mengakui dosa kita kepada Tuhan, minta ampun, maka Tuhan akan mengampuni, adik-adik. Ini janji Tuhan. Dapat kita baca, adik-adik, dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kita baca sama-sama, adik-adik. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik, itu artinya, adik-adik, kita akan mendapat pengampunan kalau kita mengaku kepada Tuhan segala dosa kita. Kita bertobat, adik-adik. Nah, setelah kita minta ampun, apa yang harus kita lakukan, adik-adik? Kita harus menjauhi kejahatan. Bagaimana, Kak, menjauhi kejahatan? Ditulis dalam kitab Amsal 16 ayat 6. Karena takut akan Tuhan, ia menjauhi segala kejahatan. Jadi adik-adik, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Maka kita akan menjauhi segala kejahatan, tidak akan melakukan dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan, adik-adik. Sekarang kakak akan memberikan tantangan bagi anak-anak kelas kecil
kelas pratengah. Kelas kecil kalian cari ya gambar babi, terus kalian warnai. Kalau untuk anak kelas pratengah, kalian menggambar babinya, kemudian kalian warnai. Supaya kalian ingat adik-adik, dengan demikian kalian diingatkan kembali pelajaran yang sudah dipelajari hari Minggu ini. Untuk anak kelas tengah dan kelas besar, kalian mendapat tugas membaca 2 Samuel pasal 13 ayat 22 sampai 29. Bacaan ini adik-adik menggambarkan seorang tokoh yang hidupnya selalu dalam dosa. Dia tidak mau bertobat sampai akhir hidupnya. Siapakah tokoh ini? Namanya siapa adik-adik? Dan kalian tuliskan perbuatan dosa apa saja yang dia lakukan adik-adik. Ya, kemudian kalian kirim ya jawabannya kepada guru masing-masing. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita tutup firman Tuhan hari ini dengan doa juga ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami menyadari Tuhan bahwa kami banyak melakukan kesalahan, pelanggaran dalam hidup kami. Ampuni Tuhan kesalahan kami, pelanggaran kami, baik dalam perkataan kami, perbuatan tingkah laku kami, pikiran dan perasaan kami. Tolong Tuhan, Roh Kudus tolong kami, agar kami boleh selalu taat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pagi hari ini bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang kami kasihi, Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak dan Ibu Wakil Gembala, Ibu Rohani, guru-guru sekolah minggu. Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka. Jauhkan dari segala sakit penyakit, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka semua. Damai sejahtera-Mu Tuhan, dan kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu. Pertemukan kami minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.